Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia adalah makhluk berakal. Olehnya itu dengan akal itu kita berpikir, mencari tahu ilmu Allah yang nyata, yang gaib maupun yang rahasia. Yang saya maksud di sini adalah ilmu yang bersifat rahasia. Allah Subhanahu wa Ta'ala selain menciptakan manusia, terlebih dahulu Dia menciptakan makhluk lain yang tidak nyata, dia halus. Tentu mereka adalah para malaikat, iblis atau jin. Pada mulanya Allah menciptakan malaikat, dia sebagai petugas, dia sebagai utusan Allah karena Allah adalah makhluk yang laisa kamitslihi syai'un. Dengan tentunya dia butuhkan petugas itu untuk mengerjakan semua keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala, program Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan makhluk lainnya adalah jin atau iblis yang perannya berbeda-beda. Sebagaimana kita ketahui jumlah malaikat sebelum dia ciptakan alam semesta, dan setelah itu dia ciptakan manusia, jumlahnya sangat banyak, tidak bisa dihitung. Begitu juga dia ciptakan golongan makhluk yang berasal dari sumber yang sama, yaitu jin, iblis atau setan itu. Keduanya memiliki peran berbeda. Yang satunya mengarahkan kepada jalan yang buruk, jalan kehancuran, dan dia berusaha untuk membujuk, dia mengajak manusia untuk berjalan ke jalan yang bengkok, jalan yang tidak lurus, dan pada akhirnya kita tergelincir pada jurang kesesatan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu neraka. Dan yang satunya malaikat menjaga, menuntun, memelihara kita agar kita tidak terpengaruh dengan golongan jin dan iblis tadi, agar kita selamat di dunia maupun akhirat, dan pada ketika kita dibangkitkan dan ditempatkan yang sesuai dengan janjinya, yaitu surga. Makhluk malaikat dan golongan jin ini, ketika dia ciptakan Adam alaihissalam sebagai manusia pertama, tidak lagi dia ciptakan di alam dunia ini. Dia sudah putuskan prosesnya di alam dunia dan dia titipkan sifat-sifatnya itu di dalam diri manusia. Ketika Adam diciptakan, sifat-sifat dari malaikat, sifat-sifat dari jin, dan golongannya iblis dan setan itu di dalam diri manusia. Sehingga yang ada di dunia, makhluk malaikat maupun makhluk iblis atau jin yang ada di alam dunia, tidak ikut lagi berperan di dalam diri manusia. Tetapi sifat-sifatnya itu yang dititipkan kepada diri kita, kepada manusia pertama Adam alaihissalam, itulah yang akan, yang satunya menjaga, menuntun, memelihara, yang satunya berusaha untuk merusak, menghancurkan
dan dia mengajak manusia dalam perjalanan yang tidak benar. Ketika sifat-sifat itu sudah ada di dalam diri Adam, maka Allah perintahkan kepada makhluk itu, baik itu jin, iblis, atau setan, dan para malaikat, untuk tunduk dan taat kepada Adam atau manusia. Kenapa demikian? Karena rahasianya adalah di dalam diri Adam itu ada titipan-titipan dari sifat-sifat makhluk itu. Makanya dia harus bersyukur, dia berterima kasih, dan harus taat kepada Adam. Tapi walaupun demikian, Adam tidak menyombongkan diri. Dia ikhlas, dia tetap rendah hati, rendah diri, menerima sifat-sifat yang baik dan yang buruk itu. Nah, sekarang kita bercerita tentang sifat-sifat yang ada pada makhluk malaikat. Apa tugasnya? Di dalam surat An-Najiat ayat 1 dan 2, di situ menjelaskan bahwa dan malaikat-malaikat mencabut nyawa dengan sekeras-kerasnya. Itu ayat pertama. Kemudian ayat kedua, dia mengatakan bahwa dan malaikat-malaikat mencabut nyawa dengan lemah lembutnya. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa ada dua cara pada dua golongan makhluk malaikat itu mencabut ruh kita atau nyawa kita. Itu semua berpulang kepada manusianya itu sendiri. Bagi orang yang beriman, bertakwa, memiliki ilmu, dan golongan orang berakal, maka dia berada pada posisi mencabut ruh dengan lemah lembutnya. Dan bagi orang yang terpengaruh dengan golongan jin dan iblis, maka akan dia mendapatkan ayat yang kedua. Ayat yang pertama yaitu mencabut nyawa dengan sekeras-kerasnya. Itu artinya bahwa lemah lembut atau sekasar-kasarnya pencabutan ruh kita tergantung dari ilmu dan amal yang kita lakukan. Dan bisa saja akan menjadi sebuah kesenangan dan kenikmatan. Ada tingkatan-tingkatan ilmu yang menentukan ada 3 faktor yang bisa membawa kita kepada jalan pencabutan ruh kita, pencabutan ruh kita dengan lemah lembut, kesenangan dan kenikmatan, yaitu ilmu yang ada hubungannya dengan ma'rifatun nisa, takbiratul ihram atau rukun 13, dan sakaratul maut. Kedua, maksud saya ketiga, pekerjaan ini dia relevansi kait mengait yang pada intinya
jika kita memahami dalam prakteknya, kita akan mendapatkan sebuah kesenangan dan kenikmatan. Dan itu akan berpengaruh pada saat kita dicabut nyawa oleh malaikat. Perasaannya sama seperti dua faktor yang lain, yaitu Ma'rifatun Nisa, Takbiratul Ihram atau rukun 13. Dan itu tidak mudah didapatkan. Perlu adanya sebuah usaha untuk mendapatkan ilmu yang bersifat rahasia itu, agar kita bisa menikmati hubungan ketiga faktor ilmu itu. Dan yang saya katakan bahwa para malaikat yang telah ditetapkan di dalam diri kita dan golongan jin atau iblis yang ditetapkan di dalam diri kita, itu ketika Adam diciptakan dan ketika kita diproses, mulai dari proses awal yaitu dari tanah, kemudian berubah menjadi setetes mani yang bercampur dan menuju pada manusia berasal dari segumpal darah, dan kemudian diproses secara sempurna di dalam kandungan seorang ibu. Dalam perjalanan kita, mulai dari alam sulbi, itu peran dari malaikat berusaha untuk menjaga kita, menuntun, memelihara, bahkan dia menyaksikan syahadat kita, yang mana Allah katakan dia mengeluarkan anak-anak Adam dari sulbi mereka. Seraya berkata, Alastu birabbikum. Lalu kita menjawab, kalau bala syahidna. Itu terjadi ketika kita hijrah dari alam dunia, dan di situ disaksikan oleh malaikat. Dan ketika penciptaan Adam dan diri kita, makhluk yang namanya iblis atau jin tidak dilibatkan, tidak dihadirkan untuk menyaksikan penciptaan itu. Makanya dia menolak, membantah, membangkang bahwa kenapa engkau harus menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi, sementara makhluk itu akan menjadi perusak, saling mengkhianati dan saling membunuh. Kenapa kami yang sudah taat kepadamu harus menciptakan manusia lagi? Itulah kelebihan golongan jin dan iblis. Dia mampu mendeteksi, mengetahui apa yang akan terjadi jauh sebelumnya dan apa yang terjadi pada jauh sesudahnya. Jadi sebelum dan sesudah, walaupun waktunya sangat lama, ratusan atau ribuan tahun lalu, dia dapat mengetahui dengan tentunya. Karena dia tahu akan sifat daripada malaikat itu, makanya dia menolak. Tetapi dia tidak menyadari bahwa di dalam diri itu, di dalam jasad dari manusia itu, ada sifat-sifatnya yang sudah dititipkan kepadanya. Tapi karena dia tidak mengetahui, makanya dia menolak. Dan banyak yang dikerjakan oleh golongan malaikat ini, yaitu ketika dia menuntun kita dalam proses hijrah dari sulbi menuju alam kandungan,
Lalu ada di sebuah tempat yang namanya dinding rahim dan leher rahim. Dia melepaskan diri, dia kembali ke tempat semulanya, yaitu Baitul Makmur. Dan setelah itu dia kembali lagi langsung ke dalam kandungan seorang ibu dengan tugas untuk menjemput kehadiran sel sperma dan ovum yang telah dibuahi itu. Ketika masih ada di dalam dinding rahim, banyak gangguan-gangguan iblis, dan memang itulah tugasnya dia. Iblis yang ada di dalam diri kita itu, iblis yang ada di dalam kandungan leher atau dinding rahim itu, dan iblis yang dari luar berusaha untuk membunuh, tapi tidak akan bisa membunuh. Ketika sudah ada pembuahan diangkat di alam kandungan, lalu sifat malaikat dia datang dengan sendirinya melebihi dari anasir yang bersumber dari Nur Muhammad, sedangkan dia berasal dari Nur Allah. Dia mendahului datang dan menjemput, membentuk fisiknya, lalu menyalurkan tali pusarnya di dalam manusia yang masih berupa nutfah, kemudian berubah menjadi segumpal darah, dan kemudian terjadilah manusia sempurna. Itu adalah tugas malaikat. Dan malaikat yang ada di alam dunia tidak lagi ikut campur pekerjaan malaikat yang ada di alam kandungan dan alam diri kita ini. Semuanya memiliki tugas masing-masing. Dan iblis itu tugasnya untuk menggoda. Dia mengacaukan. Salah satu tugas yang dia jalankan di alam kandungan adalah berusaha untuk menggagalkan proses kejadian dalam kandungan. Bahkan usahanya itu pada akhirnya membuat manusia itu ada kekurangan fisik, dan gen DNA dari orang tua yang soleh taat kepada Allah, tapi atas kerja kerasnya dia bisa merubah genetika dari turunan orang yang soleh itu menjadi orang yang jahat, orang yang menjadi perusak di muka bumi ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan pada topik yang ke-28 lalu yang menyangkut dengan hubungan orang-orang berilmu, orang-orang pilihan Allah dengan tower atau antena yang bisa menghubungkan alam dunia dan alam akhirat, nanti kita sambung pada kesempatan atau topik yang akan datang.